Maman menatap sasaran panahan yang ada di depannya. Tangan kanannya memegang busur dengan gemetar, sementara seluruh tubuhnya terasa tegang. Hari ini, segalanya berbeda. Di sekelilingnya, udara terasa lebih berat, seperti ada yang mengintai dari balik bayang-bayang. Polisi itu, dengan sikap arogan yang menghantui setiap langkahnya, kini mengawasi dari kejauhan. Maman tahu, ini bukan sekadar latihan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya di ujung anak panah ini. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang tak terlihat? Maman terbangun sebelum matahari benar-benar menyinari desa kecilnya. Setiap pagi, langit biru masih tampak gelap, tapi itu tidak menghalanginya. Ia selalu percaya bahwa pagi adalah waktu yang tepat untuk memulai. Bagi sebagian orang, tidur adalah waktu untuk beristirahat. Tetapi bagi Maman, tidur hanya datang setelah ia berlatih. Panahan adalah segalanya baginya. Setelah membalikkan selimut yang tipis, Maman bergegas mengenakan pakaian latihan yang sudah agak lusuh. Busur dan anak panahnya, yang selama ini menjadi teman setianya, sudah diletakkan di sudut kamar, menunggu untuk digunakan. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia harus berlatih dengan tekad yang sama. Untuk menjadi atlet panahan terbaik, suatu hari nanti. Maman tinggal di desa yang jauh dari keramaian kota. Tidak banyak orang yang tahu siapa dia, dan sejujurnya, itu tidak masalah bagi Maman. Yang penting baginya adalah panahan, latihan, dan berharap suatu saat bisa menginspirasi orang lain. Orang-orang di desanya lebih banyak bekerja di ladang atau bertani, sementara Maman selalu terlihat dengan busur di tangan, menembakkan anak, panah ke sasaran yang telah ia buat di lapangan terbuka dekat rumahnya. Hari itu, seperti biasa, Maman berjalan melewati jalan setapak yang berlubang-lubang menuju lapangan latihan. Keringat mulai menetes di dahinya, meski udara masih cukup sejuk. Tanah yang dipijaknya berdebu, tetapi itu tidak menghalangi langkahnya. Ia tidak pernah mengeluh tentang hal-hal seperti itu. Sebab, bagi Maman, latihan adalah cara untuk memperjuangkan mimpinya yang besar, menjadi atlet panahan yang diakui. Di lapangan terbuka yang sederhana itu, tidak ada peralatan mewah atau fasilitas modern. Hanya ada tanah, beberapa tanda sasaran yang ia buat sendiri, dan pohon-pohon yang tumbuh rimbun di sekelilingnya. Maman tidak peduli dengan hal-hal itu. Ia hanya fokus pada busur di tangannya, anak panah yang ia lepas, dan suara panah yang melesat melawan angin. Setiap kali anak panah mengenai sasaran, ada rasa kepuasan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, seperti ada sejumput kebahagiaan yang mengalir dalam tubuhnya. Sementara itu, di desa itu, Maman dikenal sebagai pemuda yang berbeda. Meski tak banyak teman, ia tetap dihormati oleh beberapa orang, terutama mereka yang mengerti dan mengapresiasi tekadnya. Namun, di balik semua itu, ada yang tidak diketahui banyak orang. Mimpi terbesar Maman adalah mengikuti kompetisi panahan daerah, sebuah acara yang bisa membuka jalan baginya untuk melangkah lebih jauh dalam dunia panahan. Tapi itu bukan hal mudah. Biaya untuk ikut kompetisi tersebut sangat tinggi, dan Maman hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, peluang itu datang padanya. Semoga saja, gumamnya dalam hati, melepaskan anak panah berikutnya yang meluncur dengan sempurna, menembus sasaran dengan akurat. Saat Maman sedang tenggelam dalam latihannya, terdengar suara kendaraan mendekat. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai tiba-tiba kendaraan itu berhenti tak jauh dari lapangannya. Suara mesin mati diikuti dengan derap langkah kaki yang keras dan penuh wibawa. Ketika Maman menoleh, ia melihat sekelompok polisi datang, mengenakan seragam yang mengkilap meski tanah di sekitar lapangan ini berdebu. Awalnya, Maman mengira mereka hanya lewat, tetapi setelah beberapa saat, polisi-polisi itu mulai mendekati sekelompok warga yang sedang duduk di dekat lapangan. Tanpa berkata apa-apa, salah satu polisi langsung meneriaki seorang bapak yang sedang duduk santai di bawah pohon besar, memberinya instruksi yang terdengar kasar. "Cepat, jangan duduk di sini, pergi." Maman merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Ia memperhatikan wajah bapak itu yang terlihat terkejut, mencoba untuk berdiri, tapi tampaknya kesulitan. "Tapi saya hanya..."
ucap bapak itu terbata-bata. Polisi itu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan. Sudah saya bilang, pergi. Teriaknya dengan nada tinggi, membuat beberapa orang di sekitar mereka menghindar, menunduk seolah-olah takut ikut terseret. Maman merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Ia melihat ketidakadilan di situ. Sebuah tindakan kasar terhadap orang yang tidak bersalah. Rasa keadilan dalam dirinya membuncah. Ini bukan pertama kalinya ia melihat polisi bertindak semena-mena, tetapi kali ini, entah kenapa, ia merasa harus bertindak. "Hei, Pak Polisi!" Maman memanggil. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian mereka. Semua orang di sekitar terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Polisi yang sedang marah itu menoleh, tatapan matanya tajam. "Ada apa, anak muda?" Maman menatapnya dengan tegas. "Kenapa harus kasar seperti itu? Apa salah bapak itu?" Tanyanya tanpa gentar, meskipun hatinya berdegup kencang. Polisi itu sejenak menatapnya dengan heran, lalu tertawa sinis. "Kamu yang harusnya hati-hati anak muda. Jangan sok tahu." Namun Maman tidak mundur. Kita hidup di negara yang sama, bukan? Semua orang punya hak yang sama untuk dihormati. Jangan cuma karena kamu pakai seragam, kamu bisa semena-mena. Suasana menjadi tegang. Orang-orang yang tadinya menghindar kini mulai memperhatikan. Ada rasa heran, ada rasa penasaran, dan ada sedikit ketegangan di udara. Maman tahu bahwa tindakannya kali ini mungkin akan membuat hidupnya berubah, tapi ia tidak peduli. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ia melakukan hal yang benar. Polisi itu mengangkat alisnya, tampaknya sedikit terkejut dengan keberanian Maman. Maman tahu, hidupnya yang sederhana mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Tetapi, di dalam dirinya, sebuah suara berkata bahwa inilah saatnya. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tanpa berkata apa-apa lagi, polisi itu berbalik, meninggalkan warga yang masih terdiam. Maman menghela napas, merasa lega meskipun ada sedikit keraguan di hatinya. "Ini baru permulaan," gumamnya, sambil kembali memegang busurnya, siap melanjutkan latihan. Hari-hari setelah insiden itu terasa berbeda bagi Maman. Desa yang biasanya sepi, kini terasa penuh dengan bisik-bisik. Orang-orang yang biasanya tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadinya, mulai menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Ada yang penuh kekaguman, ada pula yang terlihat ragu. Tindakan Maman yang berani menghadapi polisi telah menjadi topik pembicaraan di seluruh desa. Namun, Maman tidak peduli. Baginya, apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Meski begitu, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Rasa takut yang sempat ia rasakan setelah kejadian itu mulai menghilang, namun ada ketegangan yang terus menggantung. Maman tahu, itu bukan akhir dari cerita ini. Ia merasa, hidupnya mungkin akan berubah, tetapi tidak tahu bagaimana atau ke arah mana. Pagi itu, seperti biasanya, Maman pergi ke lapangan latihan. Tetapi kali ini, ada perasaan berbeda. Ia merasa lebih waspada. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan ia tidak tahu apakah itu karena ketegangan dari insiden dengan polisi kemarin atau karena sesuatu yang lain. Saat Maman memasuki lapangan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan jas, berdiri di dekat sasaran panahan yang telah Maman buat sendiri. Matanya tertuju pada Maman, yang sedang berjalan mendekat. "Hei, kamu yang baru saja membuat keributan dengan polisi kemarin, kan?" Pria itu menyapa, suaranya tegas, tapi penuh rasa ingin tahu. Maman berhenti sejenak, menatap pria itu. "Iya, saya Maman. Ada apa, Pak?" Jawabnya dengan tenang, meski sedikit curiga. Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Arif. Saya bekerja di sebuah media lokal. Sepertinya ada banyak orang yang tertarik dengan apa yang kamu lakukan kemarin." Arif melangkah mendekat. Tangannya meraih sebuah kartu nama dari saku jasnya dan memberikannya kepada Maman. "Saya ingin berbicara lebih lanjut denganmu, jika kamu tidak keberatan." Maman memandang kartu nama itu sejenak, merasa sedikit terkejut. Tidak pernah terbayang olehnya
bahwa tindakannya yang tampaknya sederhana akan menarik perhatian media. Tapi ia tidak ragu. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan mungkin ini bisa membuka jalan baginya. "Baiklah, Pak Arif. Kalau begitu, mari kita bicara," jawab Maman, mencoba untuk tetap tenang meski hatinya berdebar. Mereka duduk di sebuah bangku panjang yang terletak di sisi lapangan. Maman merasakan ketegangan yang masih ada di udara, tetapi ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Arif membuka percakapan dengan bertanya tentang alasan Maman melawan polisi kemarin. "Saya hanya merasa itu tidak adil," jawab Maman dengan jujur. "Saya melihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang hanya sedang duduk santai. Tidak ada alasan untuk berbuat kasar seperti itu." Arif mendengarkan dengan seksama, mencatat beberapa hal di buku catatannya. "Dan apa yang kamu harapkan setelah itu? Apa kamu pikir tindakanmu akan mengubah sesuatu?" Maman terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. "Saya tidak tahu. Saya cuma ingin orang tahu bahwa mereka tidak boleh diperlakukan seperti itu. Bahwa setiap orang punya hak untuk dihormati, meski mereka bukan siapa-siapa." Arif tersenyum, lalu menatap Maman lebih dalam. "Kamu tahu, apa yang kamu lakukan itu bisa membawa banyak perubahan. Bukan cuma untuk warga desa ini, tapi juga untuk dirimu sendiri. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa ada potensi besar dalam dirimu. Kamu punya semangat juang yang jarang terlihat pada pemuda seumuranmu." Maman hanya mengangguk, pelan. Ia merasa sedikit canggung mendengar pujian itu. Tapi dalam hati ia tahu bahwa Arif mungkin benar. Ia tidak pernah berpikir untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Baginya, panahan adalah cara untuk melepaskan perasaan, cara untuk fokus pada satu hal yang ia cintai. Tetapi jika tindakan itu bisa menginspirasi, maka ia akan menerima apapun yang datang. "Bagaimana kalau kamu ikut kompetisi panahan daerah yang akan datang? Saya bisa membantumu untuk masuk ke sana," kata Arif tiba-tiba. Menarik perhatian Maman. Maman terkejut. "Kompetisi? Saya belum pernah ikut kompetisi besar. Biayanya pasti mahal, dan saya tidak tahu apakah saya cukup siap." Arif tersenyum lagi. "Jangan khawatir tentang itu. Saya bisa membantu dengan semua persiapannya. Aku rasa ini kesempatan yang baik untukmu. Siapa tahu, kamu bisa menjadi atlet panahan profesional." Maman terdiam, mencerna kata-kata Arif. Sebuah peluang yang datang begitu saja. Sepertinya ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Meski ragu, ia merasa ada sesuatu yang membimbingnya untuk mencoba. "Baiklah," akhirnya Maman menjawab, "saya akan coba. Tapi saya tidak janji bisa menang." Arif mengangguk, wajahnya serius. "Yang penting, kamu berusaha dan memberikan yang terbaik. Itu yang paling penting." Maman tidak tahu apakah ia siap untuk segala kemungkinan yang akan datang. Tapi ia tahu satu hal. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Setidaknya, ia bisa melangkah lebih dekat ke impiannya, menjadi atlet panahan yang bisa diandalkan. Namun, di luar sana, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Keberaniannya melawan polisi kemarin hanya awal dari sebuah perjalanan yang panjang, dan ia tidak tahu betapa banyak rintangan yang harus dihadapi di depan. Tetapi untuk sekarang, Maman hanya bisa fokus pada satu hal, latihan dan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar pemuda biasa di desa ini. Berada di lapangan, bersiap dengan busur dan anak panahnya. Hati Maman berdebar-debar, seolah-olah semalam ia hanya tidur sebentar, meski kenyataannya ia terjaga sepanjang malam, memikirkan percakapan dengan Arif yang datang begitu mendalam dan memotivasi. Hari ini, hari pertama Maman berlatih dengan tujuan yang jelas untuk menghadapi kompetisi panahan daerah yang akan datang. Ia sudah berlatih bertahun-tahun tanpa tujuan pasti, tapi sekarang ada satu arah yang ia tuju. Namun, semakin banyak ia memikirkan hal itu, semakin terasa berat beban yang ada di pundaknya. Ia tahu kompetisi ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang pembuktian, tentang mewujudkan mimpinya yang seakan terhalang oleh segala keterbatasan.
Jangan takut, Maman, gumamnya pada diri sendiri. Ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Maman menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan anak panah pertamanya. Sasaran yang ia buat di ujung lapangan tampak sederhana, tetapi saat anak panahnya melesat, ia merasa setiap gerakan tubuhnya sangat berarti. Meskipun hanya ada sedikit angin pagi yang sepoi-sepoi, ia bisa merasakan ketegangan yang mengalir dalam setiap tarikan senar busur. Namun, saat anak panahnya sampai di sasaran, ia hanya bisa terdiam. Tidak tepat sasaran. Sial, Maman menggerutu lalu menyiapkan anak panah berikutnya. Meskipun ia sudah berlatih bertahun-tahun, rasa frustasi itu selalu datang setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ia ingin sempurna. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak untuk dikenal, layak untuk berada di antara para atlet panahan profesional. Tetapi realita berkata lain. Setiap anak panah yang ia lepaskan selalu terasa seperti ujian. Ia menarik napas panjang dan mengarahkan pandangannya ke arah busur. Berlatih lebih keras, ia tahu, adalah jawabannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Maman mulai merasakan adanya tekanan yang semakin berat. Tekanan bukan hanya dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga dari luar. Hari demi hari berlalu, dan semakin dekat dengan hari kompetisi, Maman merasa semakin cemas. Rasa tidak percaya diri mulai merayapi hatinya, meski ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Warga desa mulai memberikan perhatian lebih padanya, beberapa datang untuk menyaksikan latihannya, meskipun tidak ada yang berkata banyak. Mereka hanya duduk di tepi lapangan, menyaksikan dengan diam, sesekali memberi tepuk tangan kecil ketika Maman berhasil mengenai sasaran. Namun, di dalam dirinya, Maman merasakan seolah ada bayang-bayang yang terus mengikutinya, sebuah rasa tidak nyaman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Satu hal yang paling ia takuti adalah kegagalan. Gagal, berarti impian yang telah ia bangun bertahun-tahun akan runtuh begitu saja. Gagal, berarti dia tidak lebih dari seorang pemuda desa biasa yang tidak akan pernah dikenal siapapun. Suatu sore, ketika Maman sedang melatih kelincahannya dengan busur, Arif datang menemui. Arif terlihat lebih santai dari sebelumnya, dengan senyum lebar di wajahnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, sesuatu yang lebih serius. "Maman, kamu baik-baik saja?" Arif bertanya, mendekati Maman yang tengah mengambil anak panah dari tanah. Maman mengangguk pelan, meskipun hatinya terasa berat. "Saya baik-baik saja, hanya merasa sedikit cemas." Arif duduk di sampingnya, menatap lapangan dengan pandangan serius. "Cemas itu normal, tetapi kamu harus tahu, apa yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari proses. Setiap atlet, bahkan yang terbaik sekalipun, pernah merasakannya." Maman melirik Arif, tidak yakin apakah kata-kata itu cukup bisa membuatnya merasa tenang. "Tapi bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau saya tidak bisa mencapai target saya? Bagaimana kalau saya tidak bisa membuktikan kalau saya layak?" Arif tersenyum, meskipun senyumnya tidak sepenuhnya ceria. "Maman, kamu tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Yang penting, kamu sudah berusaha dengan sepenuh hati. Itu sudah lebih dari cukup. Gagal bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya bias perjalanan." Maman terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arif. Ia tahu, apa yang Arif katakan memang benar. Tetapi, ia tetap merasa ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk bergerak maju tanpa rasa takut. "Percaya diri itu tidak datang begitu saja," lanjut Arif. "Kadang kita harus menghadapinya, bahkan ketika kita merasa takut sekalipun. Semua itu akan membuatmu lebih kuat. Dan percayalah, kamu lebih dari siap." Maman menghela napas, mencoba untuk menenangkan diri. "Terima kasih, Pak Arif. Saya akan mencoba lebih keras lagi." Setelah percakapan itu, Maman merasa sedikit lebih tenang. Namun saat ia kembali ke rumah malam itu, perasaan tidak nyaman masih terus memburunya. Ia berlatih setiap hari, tetapi kadang-kadang ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Kemana ia harus melangkah selanjutnya? Bagaimana jika keputusannya untuk mengikuti kompetisi ini justru merusak segala sesuatu yang telah ia bangun? Namun, di luar itu semua, Maman tidak bisa mengabaikan satu hal.
ia tidak bisa berhenti berjuang. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Mimpi menjadi atlet panahan yang dikenal luas harus diwujudkan. Tidak ada ruang untuk ragu lagi. Malam itu, setelah berjam-jam berlatih, Maman berdiri di tengah lapangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Ia menatap busur dan anak panah di tangannya, seolah meminta jawabannya. "Aku bisa melakukannya," gumamnya. "Aku pasti bisa." Namun, di balik tekad itu, ada bayang-bayang yang terus mengikutinya. Bayang-bayang dari polisi arogan yang ia hadapi beberapa waktu lalu. Bayang-bayang dari kegagalan yang menghantuinya. Seperti ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang menunggunya di depan. Sesuatu yang tidak ia ketahui, tetapi pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga. Maman menggenggam busurnya lebih erat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Sebab, ia tahu, hidup ini tidak akan pernah mudah. Part O mini Anda bilang, buat bab for ChatGPT, bilang, bab 4. Bayang-bayang di ujung sasaran hari demi hari, latihan Maman semakin intens. Ia merasa tubuhnya semakin terbiasa dengan gerakan busur yang halus, dengan tarikan yang kuat dan presisi yang tajam. Namun, semakin lama, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Latihan ini bukan hanya tentang teknik, bukan hanya tentang bagaimana anak panah melesat tepat mengenai sasaran. Maman mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih besar yang mempengaruhi dirinya. Pada hari keempat setelah percakapan dengan Arif, Maman memutuskan untuk berlatih lebih lama. Matahari sudah terbenam, namun ia tetap berada di lapangan. Langit gelap, hanya diterangi oleh lampu lapangan yang berkelap-kelip. Sesekali angin malam berhembus, menambah ketenangan yang terasa aneh. Ia berlatih sendirian, tak ada suara selain gesekan anak panah yang terlepas dari busur dan dentingan ketika mengenai sasaran. Di tengah-tengah latihan, Maman merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa dia sedang diawasi, seolah ada seseorang yang berdiri di ujung lapangan. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya gelap dan sunyi. Maman melanjutkan latihannya, mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus mengganggu, semakin lama semakin kuat. Ketika Maman melepaskan anak panah ke sasaran berikutnya, anak panah itu meleset jauh dari sasaran. Bukan hanya meleset, tetapi jatuh ke tanah, menggulingkan batu kecil yang ada di sekitar sasaran. Maman menarik napas, berusaha untuk tetap tenang. Ia tidak ingin memperburuk keadaan dengan emosi yang tidak terkendali. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Maman berbalik, dan ia terkejut melihat seorang pria berdiri di ujung lapangan. Wajahnya familiar, meskipun ia tidak bisa langsung mengingat siapa. Pria itu mengenakan pakaian sipil, tetapi postur tubuhnya yang tegap membuatnya langsung teringat pada sosok polisi yang dulu ia hadapi. Polisi itu? Maman bergumam dalam hati. Namun pria itu tidak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan tatapan kosong. Maman merasa ketegangan yang luar biasa, seolah-olah ruang di sekitar mereka mulai semakin sempit. Hatinya berdegup kencang, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut. "Siapa kamu?" tanya Maman dengan suara tegas, meskipun ada sedikit keraguan di ujung kalimatnya. Pria itu akhirnya berbicara, suaranya rendah dan datar. "Aku hanya melihat seorang pemuda yang sedang berlatih keras. Tidak ada salahnya, bukan?" Maman merasakan ada sesuatu yang aneh dalam cara pria itu berbicara. Ada kesan bahwa pria itu tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang seharusnya. "Apa yang kamu inginkan?" Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa sangat tidak tulus. "Aku hanya tertarik pada orang yang berani melawan ketidakadilan. Orang yang bisa menembus batasan yang ada di sekitarnya." Maman merasa semakin cemas, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku hanya berlatih. Kalau kamu ingin menonton, silakan." Pria itu mengangguk pelan, lalu mulai berjalan mendekat, tetap diam dan tidak banyak bicara. Maman melanjutkan latihannya, mencoba untuk fokus pada sasaran dan mengabaikan keberadaan pria tersebut. Namun, ada sesuatu yang mengganggu dalam dirinya. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat.
dan kali ini ia tidak bisa menepisnya begitu saja. Tak lama setelah itu, pria itu mulai berbicara lagi. "Kamu tahu, aku pernah menjadi seorang atlet panahan," katanya. Suara penuh nada nostalgia. "Tapi aku gagal. Aku tidak bisa mencapai impian yang dulu kuanggap bisa aku raih. Aku pernah merasa sepertimu, berlatih keras, berharap bisa menjadi yang terbaik. Namun dunia ini tidak sesederhana itu." Maman menoleh, matanya tertuju pada pria itu. "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Apa kamu mencoba memberi pelajaran atau peringatan?" Pria itu tertawa ringan. "Bukan begitu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu berlatih keras, hidup ini tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Ada banyak hal yang tak bisa kita kendalikan. Seperti saat aku kehilangan segalanya." Maman merasa ada sesuatu yang sangat familiar dalam kata-kata pria itu. Seperti ada sebuah perasaan yang menggelitik dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan, tetapi jelas ada. Sebuah perasaan bahwa pria ini mungkin lebih mengenalnya daripada yang ia kira. "Jika itu tentang kompetisi yang akan datang, aku akan berusaha," jawab Maman dengan yakin, meskipun ada rasa cemas yang menggantung. Pria itu mengangguk pelan dan akhirnya berkata, "Semoga kamu berhasil, tapi ingat, kadang dunia ini tidak memberimu kesempatan kedua." Maman hanya bisa menatapnya dengan tatapan bingung saat pria itu berbalik dan mulai berjalan menjauh. Saat pria itu menghilang ke dalam kegelapan malam, Maman merasakan perasaan yang tak terdefinisikan, seperti ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang tergantung. Ia kembali menatap sasaran panahnya, melepaskan satu anak panah lagi. Kali ini, anak panah itu melesat tepat mengenai tengah sasaran. Maman berdiri di sana, tertegun. Ia merasa kemenangan kecil itu tidak cukup untuk menenangkan perasaannya. Ada banyak hal yang belum ia pahami, ada banyak misteri yang masih mengganggunya. Keberanian yang ia rasakan kini terasa seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti, tidak bisa hilang. Dengan satu tarikan napas panjang, Maman tahu bahwa apa yang ia hadapi jauh lebih besar dari sekadar kompetisi panahan. Ini adalah ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan menguji tidak hanya kemampuannya, tetapi juga tekad dan keberaniannya dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Dan siapapun pria itu, Maman merasa bahwa pertemuan malam ini bukan kebetulan. Bayang-bayang yang mengikuti langkahnya semakin jelas. Maman terjaga lebih awal pada pagi itu. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah jendela hanya memberi sedikit harapan pada suasana hatinya yang kelam. Tidak seperti biasanya, ia tidak merasa semangat seperti saat-saat latihan sebelumnya. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menyelinap masuk ke dalam dirinya tanpa diundang. Semalam, pertemuan dengan pria misterius itu masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. Pria yang mengatakan bahwa ia pernah menjadi atlet panahan, pria yang memberinya rasa tidak nyaman meski hanya dengan beberapa kata. Kehadiran pria itu begitu tiba-tiba, dan Maman merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan sedang mengarah padanya. Sesuatu yang mungkin akan mengguncang hidupnya, seperti sebuah badai yang perlahan mendekat. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kata-kata Arif tentang kepercayaan diri. Berlatih, berjuang, dan percayalah pada dirimu sendiri. Dengan setengah hati, Maman pergi menuju lapangan panahan. Ia membawa busur dan anak panah. Meskipun kali ini perasaannya sangat berbeda. Bukan hanya tentang teknik atau ketepatan, tetapi tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi, dan ia tidak bisa menghindarinya. Di lapangan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hanya ada suara langkah kaki Maman yang menghentak ringan di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Ketika ia mulai menyiapkan busur dan anak panah, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Bukan hanya perasaan paranoid semata, melainkan sesuatu yang sangat nyata. Seperti ada banyak mata yang memandangnya dari balik pohon atau pagar. Namun, ia mengusir perasaan itu dan berfokus pada sasaran. Tepat ketika anak panah melesat, terdengar suara langkah kaki lagi. Maman menoleh, kali ini dengan rasa yang jauh lebih kuat. "Ada apa lagi?" gumamnya pelan. Tiba-tiba,
dari balik semak-semak muncul sosok yang sudah tidak asing baginya. Polisi itu. Pria yang sebelumnya menemuinya di lapangan latihan yang memberikan perasaan cemas itu. Maman merasa tenggorokannya tercekat. Tidak bisa dipungkiri. Ada kekhawatiran yang membayangi dirinya setiap kali ia melihat sosok tersebut. "Masih berlatih?" tanya pria itu dengan nada datar. Maman menatapnya tajam. "Kenapa? Kamu selalu ada di sini?" Suaranya tidak setegas yang ia inginkan, sedikit terselip kebingungan yang nyata. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak menunjukkan tanda-tanda kebaikan. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu bisa mencapai tujuanmu," katanya sambil melangkah lebih dekat. Maman menahan napas. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pria ini, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan. Tapi perasaan itu kuat, semakin dekat dengan pria itu, semakin dalam ketidaknyamanan yang ia rasakan. "Apa maksudmu?" Pria itu mendekatkan wajahnya, tampak seperti sedang mengamati sesuatu yang penting. "Kamu tahu, aku juga pernah di posisi seperti kamu. Aku juga pernah punya impian besar, tapi aku gagal. Kamu tahu apa yang lebih buruk dari kegagalan? Ketakutan akan kegagalan itu sendiri." Maman terdiam. Kata-kata itu terdengar sangat familiar. Seolah-olah dia sedang melihat bayangannya sendiri dalam diri pria itu. Sebuah bayang-bayang dari kegagalan yang sudah lama terpendam. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Maman. Kini sedikit lebih kesal. "Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa aku akan gagal? Atau kamu hanya ingin mengingatkan bahwa dunia ini tidak adil?" Pria itu mengangkat bahu, seolah tidak ada yang salah dengan kata-katanya. "Dunia memang tidak adil, Maman. Kamu ingin tahu kenapa? Karena orang-orang seperti kamu hanya ada satu kali dalam hidup. Dan orang-orang seperti aku, kami sudah kehilangan kesempatan itu. Aku hanya ingin memperingatkanmu." Maman merasa ada sesuatu yang mendalam dalam ucapan pria itu. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai dirinya. "Aku tidak takut gagal," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Aku hanya takut tidak mencoba." Pria itu menatapnya lebih lama, seolah menilai setiap kata yang Maman ucapkan. Lalu ia mengangguk pelan, seakan mengerti sesuatu yang lebih dalam tentang Maman. "Jadi kamu benar-benar ingin melanjutkan semua ini?" tanyanya, dengan suara lebih rendah. "Ya," jawab Maman tanpa ragu. "Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan berhenti sampai aku mencapainya." Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, Maman. Aku tidak akan menghalangi jalanmu. Tapi ingat, bukan hanya kemampuan yang membuat seseorang bisa mencapai puncak. Ada banyak hal yang tidak terlihat, banyak rintangan yang tidak tampak, dan kamu harus siap menghadapinya, meskipun itu membuatmu meragukan segalanya." Maman merasa seperti ada sesuatu yang mengendap dalam kata-kata pria itu. Namun, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. "Aku akan siap," jawabnya tegas, meskipun ia tahu ada banyak ketakutan yang masih terpendam dalam dirinya. Setelah pria itu pergi, Maman kembali melanjutkan latihannya. Tetapi kali ini, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia merasa seolah-olah langkahnya selalu diawasi, meskipun tak ada siapapun di sekitar. Kepercayaan dirinya yang sebelumnya semakin pudar. Dan kini, bayang-bayang dari kegagalan itu menyelubungi setiap gerakan yang ia buat. Namun, di tengah rasa cemas dan ketidakpastian itu, satu hal yang pasti, Maman tidak bisa berhenti. Setiap anak panah yang ia lepaskan, setiap tarikan busur yang ia buat, adalah langkah untuk mencapai impian yang lebih besar. Meskipun ia tahu, tantangan yang ia hadapi lebih dari sekadar ketepatan sasaran. Ada banyak hal yang lebih berbahaya yang menunggu di ujung jalan. Namun, Maman tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Ini adalah pertempuran yang lebih besar, pertempuran untuk dirinya sendiri, dan untuk mimpinya yang telah ia simpan begitu lama. Dan ia tahu, meskipun bayang-bayang itu semakin kuat, ia harus terus maju. Oh, Mini Maman merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Semakin hari,
Semakin jelas bahwa perjuangannya untuk mencapai impian bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Ia bukan hanya berlatih untuk mengasah kemampuan panahannya, tetapi juga melawan banyak hal, tak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosi yang terus-menerus teruji. Mimpi-mimpinya mulai terasa seperti beban yang semakin berat, dan ia merasa semakin terjebak di dalamnya. Tidak hanya tentang panahan, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Hari itu, ia datang lebih awal ke lapangan, berharap untuk melupakan rasa takut yang semakin meresap ke dalam dirinya. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, namun hatinya terasa semakin sesak. Meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkan kata-kata pria misterius itu, perasaan cemas itu tetap ada, membayangi setiap gerakannya. Saat ia mulai merangkai busur dan menyiapkan anak panah, langkah kaki yang familiar terdengar lagi. Maman menoleh dengan cepat. Sosok pria itu, si polisi yang dulu berbicara tentang kegagalan dan ketakutan, muncul lagi di ujung lapangan. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah santai, namun tetap ada aura intimidasi yang mengiringinya. Maman menatapnya tajam. "Kamu lagi." Suaranya lebih keras dari biasanya. Ada kekesalan yang mulai tampak. "Apalagi yang kamu inginkan dari aku?" Pria itu berhenti beberapa langkah di depannya, matanya yang tajam menatapnya. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu masih bertahan. Atau akhirnya kamu akan menyerah seperti orang lain." Maman menggertakkan giginya. "Aku tidak akan menyerah." "Benarkah?" tanya pria itu. Senyumnya semakin tipis, namun ada rasa sinis yang jelas tampak di wajahnya. "Kamu yakin dengan itu? Kamu merasa bahwa dengan kemampuanmu sekarang, kamu bisa menghadapi semua yang akan datang?" Maman merasa seolah-olah dinding di sekitarnya semakin rapat, terperangkap dalam kata-kata pria itu. Namun, ada api dalam dirinya yang mulai menyala, menantang setiap keraguan yang coba ditanamkan dalam dirinya. "Aku tidak peduli seberapa besar tantangan itu. Aku sudah memilih jalanku, dan aku tidak akan mundur. Tidak ada yang bisa membuatku takut." Pria itu mengamati Maman dengan tatapan yang tajam. "Kamu tahu, kadang orang-orang seperti kamu, yang terlalu percaya diri, justru lebih mudah jatuh. Dunia ini tidak mengenal belas kasihan." Namun kali ini, Maman tidak tergoyahkan. Keteguhan hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang dan berkata, "Aku tidak takut. Jika aku gagal, aku akan belajar dari kegagalanku. Tetapi aku tidak akan berhenti. Aku akan terus berjuang, meskipun dunia ini tidak adil." Pria itu terdiam sejenak, matanya yang tajam menyiratkan sebuah perubahan. Mungkin untuk pertama kalinya, Maman merasa bahwa pria itu mulai melihat sesuatu yang berbeda darinya. Sebuah keberanian yang tulus, bukan hanya kata-kata kosong yang keluar dari mulutnya. Terkadang, hanya mereka yang berani melawan takdir yang benar-benar dapat mencapainya, kata pria itu pelan. Suaranya kali ini tidak penuh sinisme. "Aku tidak tahu apakah kamu akan berhasil. Tapi aku yakin kamu akan menghadapi hal-hal yang lebih berat dari yang kamu kira." Maman menatap pria itu dengan bingung. "Kenapa kamu berkata begitu? Apa yang kamu inginkan dariku?" Pria itu mengangkat bahu. "Aku hanya melihat dirimu, dan aku melihat sepotong diriku dalam dirimu. Seseorang yang pernah berjuang, namun akhirnya memilih untuk menyerah karena tak ada yang mendukung." Maman terdiam. Perasaan itu datang lagi. Sebuah perasaan yang tak bisa. Ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persaingan atau latihan. Sesuatu yang lebih personal, yang menyentuh jiwanya dengan lembut. "Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayang-bayang ketakutan itu," pria itu melanjutkan. "Bahkan aku, meskipun sudah gagal, merasa bangga melihat seseorang seperti kamu terus berjuang. Itu adalah sesuatu yang sangat langka. Maman tidak tahu harus berkata apa." Perasaan aneh ini membuatnya terdiam. Apakah pria ini benar-benar peduli dengan dirinya? Atau ini hanya sebuah permainan psikologis? Namun, terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, ia merasa ada tantangan yang lebih besar menantinya. Sesuatu yang lebih penting dari sekadar kompetisi panahan, dan ia harus siap menghadapinya.
Saat pria itu pergi, Maman berdiri terpaku di sana. Angin pagi menerpa wajahnya, membawa udara dingin yang menenangkan. Ia kembali menyiapkan busur dan anak panahnya, namun kali ini dengan semangat yang lebih membara. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi ketakutan. Semua perasaan itu kini terfokus pada satu hal, tujuan. Ia melepaskan anak panah dengan penuh keyakinan. Anak panah itu melesat, menembus udara dengan sempurna, langsung mengenai pusat sasaran. Maman merasa sebuah kepuasan yang dalam. Bukan hanya karena akurasi, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah melalui ujian yang lebih besar. Malam itu, saat Maman pulang ke rumah, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seperti ada api yang menyala dalam dirinya, yang tak akan pernah padam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi satu hal yang ia yakini, ia akan terus maju, meskipun ada banyak bayang-bayang yang mengikuti langkahnya. Namun, apa yang Maman tidak tahu adalah bahwa pertemuan berikutnya akan mengubah segalanya. Konflik yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan semuanya akan mengguncang hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari semakin berlalu, dan Maman merasakan bahwa perasaannya kian terpecah antara semangat untuk melanjutkan latihan panahan dan keraguan yang terus berkembang di dalam dirinya. Meskipun ia terus berlatih dengan tekun, sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia berlatih, perasaan cemas itu datang kembali. Ia merasakan tekanan yang semakin berat di pundaknya, bukan hanya untuk memenuhi harapan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghadapi ketakutan yang datang dengan tantangan yang lebih besar. Sebuah tantangan yang tidak hanya berhubungan dengan keahlian panahan, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih mendalam. Ketakutan akan kegagalan, rasa takut akan kehilangan apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya tetap bertahan, keberanian untuk terus maju meski bayang-bayang ketakutan itu selalu menghantuinya. Setiap kali ia merasa ragu, ia teringat kata-kata pria polisi itu. Bahkan aku, meskipun sudah gagal, merasa bangga melihat seseorang seperti kamu terus berjuang. Hari itu, Maman datang lebih awal ke lapangan. Pagi itu terasa berbeda. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari baru saja terbit. Ia mulai menyusun anak panah, meluruskan busurnya, dan menyiapkan diri untuk latihan. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar latihan fisik. Sebuah perasaan yang membuatnya merasa terombang-ambing, terjepit antara impian dan kenyataan. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya. "Hei, Maman!" Ia menoleh dan melihat Arif datang mendekat. Temannya itu selalu membawa energi positif setiap kali mereka bertemu. Arif, yang meskipun lebih muda darinya, selalu tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik. "Apa kabar?" tanya Arif, menyambut Maman dengan senyuman lebar. Maman tersenyum tipis. "Baik, hanya saja, perasaan gue agak kacau akhir-akhir ini." Arif duduk di sampingnya, melihat ke arah sasaran panahan yang masih kosong. "Gue paham, semua orang pasti pernah ngerasain itu kok. Jangan mikir terlalu berat, Maman. Lo cuma butuh waktu buat tenang dan fokus lagi." Maman menatap Arif. "Lo nggak ngerti, Arif. Semua ini semakin sulit. Ada banyak hal yang nggak bisa gue kontrol. Kadang gue merasa kayak nggak bisa lanjut." Arif mengangguk, matanya penuh perhatian. "Gue ngerti kok, Maman. Tapi lo nggak sendirian. Lo punya teman yang bakal ngebantu lo, meskipun kadang rasanya lo sendiri. Coba deh, ingat lagi kenapa lo mulai berlatih panahan. Apa tujuan lo yang sesungguhnya?" Maman terdiam, mencoba mencerna kata-kata Arif. Ingat kembali pada tujuan yang membuatnya jatuh cinta pada olahraga ini. Untuk membuktikan bahwa ia bisa mencapai sesuatu yang besar meskipun dari latar belakangnya yang sederhana. Tapi lebih dari itu, ia juga ingin menjadi orang yang bisa menginspirasi, yang bisa memberi contoh bagi mereka yang merasa tidak memiliki kesempatan. "Tujuan gue bukan cuma untuk menang, Arif," kata Maman dengan suara pelan, hampir seperti bisikan.
Tujuan gue adalah buat buktiin kalau gue punya kemampuan. Gue ingin orang-orang yang pernah ngerasa terpinggirkan, yang gak punya akses, untuk bisa lihat bahwa mereka juga bisa jadi sesuatu. Arif tersenyum. Itu yang gue suka dari lo, Maman. Lo punya hati yang besar. Namun, meskipun semangatnya kembali terbangun, perasaan cemas itu masih belum bisa hilang begitu saja. Maman kembali menyiapkan busurnya dan menarik anak panahnya. Tetapi, kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia melepaskan anak panah, ia merasa lebih bebas. Seolah beban yang ada di pundaknya mulai sedikit berkurang. Anak panah itu melesat dengan sempurna, menembus sasaran tepat di tengah, dan ia merasa sedikit lega. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sejenak. Suara langkah kaki yang keras tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Maman menoleh, dan di sana, berdiri, sosok yang sangat ia kenal, polisi itu. Saya pikir kamu akan gagal, ujar pria itu dengan nada yang penuh ejekan. Tapi kamu malah melesatkan anak panah dengan baik. Mungkin ada yang lebih dari yang aku pikirkan. Maman menatap pria itu dengan dingin. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanyanya. Suaranya keras dan penuh tantangan. Pria itu berjalan mendekat. Kali ini tanpa senyum sinis yang biasanya menghiasi wajahnya. Aku cuma ingin melihat seberapa jauh kamu akan pergi. Apa kamu cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari sekadar latihan ini? Maman merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Apa maksudmu? Kenapa kamu terus muncul di sini? Suaranya penuh dengan keraguan. Pria itu berhenti tepat di depannya, menatap Maman dalam-dalam. Karena kamu terlalu naif jika berpikir semuanya akan mudah. Setiap keputusan yang kamu ambil, setiap langkah yang kamu buat, akan membawa konsekuensinya. Jangan pernah merasa bahwa dunia ini akan memberimu kesempatan hanya karena kamu berusaha keras. Maman merasa amarahnya mulai memuncak. Aku nggak akan menyerah cuma karena orang seperti kamu bilang itu mustahil. Gue sudah memutuskan, dan gue akan terus maju. Pria itu terdiam, matanya menatap dengan serius. Kamu mungkin benar, Maman. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang tidak ingin melihatmu sukses. Dan terkadang, mereka datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perangkap yang mereka siapkan. Maman merasa tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang mengganjal. Apa yang sebenarnya pria itu coba katakan? Mengapa ia begitu memusuhi dirinya? Namun, sebelum ia bisa menjawab, pria itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Maman dengan 1000 pertanyaan di benaknya. Perasaan cemas itu kembali muncul. Ia merasa seolah sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sesuatu yang mungkin jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Arif, yang melihat pertemuan itu dari kejauhan, mendekat dengan cemas. Maman, lu baik-baik aja? Tanyanya. Maman mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Gue nggak tahu, Arif. Semua ini kayak ada sesuatu yang lebih besar dari yang gue pikirkan. Tapi gue nggak bisa berhenti. Arif menepuk bahunya. Lo nggak sendiri, Maman. Kita semua ada di sini buat lo. Maman tersenyum lemah, meskipun dalam hatinya, ia merasa ada ketakutan yang semakin besar setiap hari. Ketakutan yang semakin nyata, dan ia tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apa yang ia hadapi bukan hanya tentang keterampilan, tetapi tentang pertarungan yang jauh lebih dalam. Pertarungan untuk menghadapi dirinya sendiri dan semua bayang-bayang yang mengikuti langkahnya. Dacho Mini cari menalar. Riset mendalam buat gambar ChatGPT dapat membuat kesalahan. Periksa info penting. Lihat preferensi Maman terjaga dalam kesunyian malam. Ketakutan yang dulu begitu nyata kini menjadi dorongan. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah kekuatan baru yang tumbuh. Semua rintangan, ketakutan, dan keraguan yang pernah menghalanginya, kini terasa seperti tantangan yang harus dihadapi. Ia berdiri di atas panggung, memegang busur dengan tangan yang lebih mantap. Mata semua orang tertuju padanya.
Saat ia melepaskan anak panah, ia tahu bahwa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tak pernah diberi kesempatan. Anak panahnya melesat, menembus sasaran. Maman tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Pro Mini Maman berdiri di tengah lapangan, sorakan memenuhi udara. Tidak hanya kemenangan, tapi perubahan yang datang bersamanya. Ketika anak panahnya tepat mengenai sasaran, ia tahu bahwa perjuangan ini lebih dari sekadar olahraga. Keberanian dan tekadnya menginspirasi banyak orang. Polisi yang dulu menentangnya kini mengakui kekuatan dan potensi Maman. Perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Maman tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Di tengah kemenangan itu, ia menyadari bahwa hidup adalah tentang melawan ketidakadilan dan terus maju. Meski dengan segala rintangan yang ada, Pro Mini